Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Nuraini Fitri, NIM 1860205222169, kelas PGMI 3D, mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran, dosen pengampu Ibu Maftuca MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum dan konsep kurikulum. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robert Jais, kurikulum adalah suatu arena pertandingan tempat individu bertanding untuk menguasai satu atau lebih keahlian guna mencapai garis finish yang ditandai pemberian gelar atau ijazah. Yang kedua, menurut Seller dan Miller, kurikulum sebagai rangkaian interaksi sadar atau intentional interactions yang bersifat eksplisit maupun implisit yang didesain untuk memfasilitasi belajar siswa dan perkembangan siswa, serta untuk memberikan arti atau meaning pada pengalaman. Yang ketiga, menurut Tyler, kurikulum adalah semua pelajaran murid yang direncanakan serta dilaksanakan pihak sekolah guna mencapai tujuan pendidikannya. Selanjutnya, konsep kurikulum. Di sini terdapat 3 bagian konsep kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai ide. Yang kedua, kurikulum sebagai dokumen atau rencana pelajaran. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai hasil. Yang pertama ada kurikulum sebagai ide. Kurikulum sebagai sebuah ide memiliki arti bahwa kurikulum merupakan sekumpulan ide atau gagasan yang dihasilkan dari sebuah teori dan penelitian di dalam sistem kurikulum kependidikan. Ide ini dapat berasal dari guru, siswa, orang tua, kepala dinas pendidikan, pengawas, dan juga kepala sekolah. Ide yang kemudian dianggap paling sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional ini kemudian akan dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Ide dari sebuah konsep kurikulum bersifat dinamis atau mengikuti perkembangan zaman, minat, kebutuhan peserta didik, iptek, dan tuntutan dalam masyarakat. Contohnya di Indonesia seperti Menteri Pendidikan sebagai penentu kebijakan kurikulum yang berlaku secara nasional memiliki ide atau konsep kurikulum yang akan menjadi acuan tim pengembang kurikulum yang selanjutnya ide-ide tersebut dituangkan ke dalam kebijakan umum hingga menjadi sebuah dimensi kurikulum. 2. Kurikulum sebagai dokumen atau rencana pelajaran. Kurikulum sebagai suatu rencana berawal dari ide yang kemudian disusun ke dalam sebuah dokumen tertulis dengan memperhatikan aspek-aspek penting seperti pengembangan tujuan dan kompetensi, struktur kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar, organisasi kurikulum, manajemen kurikulum, hasil belajar dan hasil evaluasi. Dan ide kemudian penyusunan kurikulum sebagai suatu rencana akan mengikuti ketentuan dan pola-pola dari ide. Contohnya ketika terdapat sebuah ide jika pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik lebih efektif daripada pembelajaran model ceramah. Sehingga dalam kurikulum sekarang pendekatan ini sangat dianjurkan untuk diterapkan dalam pembelajaran di setiap mata pelajaran sekolah. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai hasil. Kurikulum sebagai hasil terkadang sering kali nilai dijadikan sebagai patokan para orang tua dari hasil belajar peserta didik di sekolah. Tetapi dalam sebuah kurikulum hasil yang menjadi tujuan utama adalah tujuan pendidikan nasional. Bukan hanya nilai berupa angka saja, tetapi pada karakter, sikap, moral, dan juga keterampilan. Contohnya adalah hasil dari kurikulum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.